Dan kalau kita background check, Anda adalah mahasiswa kedokteran dan dokter tidak melakukan diskriminasi atau calon dokter dan public figure tapi nggak punya attitude dan nggak punya simpati. Oh, berarti di sini untuk Maxwell mengakui bahwa untuk akun tersebut adalah Hi everyone, I'm Misul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang apa yang terjadi dengan Sandy, kemudian Shakira, dan juga Maxwell. Yang mana baru-baru ini mereka itu seperti mendapatkan kritikan yang pedas dari netizen. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Teman-teman, seperti yang sudah kalian ketahui, beberapa belakangan terakhir itu lagi hype banget acara Clash of Champions. Buat teman-teman yang belum tahu, ini tuh merupakan sebuah program ruang guru untuk para pelajar berprestasi dari berbagai macam universitas unggulan, baik itu yang di dalam negeri maupun luar negeri. Sebelumnya, program ini sudah dipopulerkan oleh program asal Korea Selatan, yakni University War. Dan kini, Clash of Champions menjadi program serupa yang menguji kemampuan peserta dalam bidang matematika, deduksi, dan hafalan yang dikemas berbentuk tantangan. Program ini lantas menuai sorotan dan juga banyak dipuji oleh netizen. Dan gak sedikit pula yang kagum akan kepintaran dari para pesertanya. Termasuk di antara mereka adalah Maxwell, kemudian Sandy, dan juga Shakira. Namun nih teman-teman, beberapa waktu terakhir mereka itu ramai banget dikritik oleh netizen. Dan bahkan topik seputar mereka ini ramai banget dibahas di platform X. Dan aku secara pribadi juga sudah merangkum beberapa informasi kenapa mereka itu dikritik oleh netizen. Dan untuk pertama kita mungkin bisa lihat dulu dari Shakira. Kenapa Shakira itu dikritik? Jadi teman-teman ceritanya ya, beberapa waktu yang lalu untuk Maxwell, Axel, Sandy, sama Shakira itu tampak tengah menikmati quality time bersama. Dalam momen tersebut, Shakira yang gak terlihat di kamera itu menegur teman-temannya yang asyik live di media sosial. Kurang lebih statement dari Shakira pada kali itu seperti ini guys. Kalian bisa nggak kalau di depan aku bersosialisasilah sama aku gitu? Kita harus Gak usah bersosialisasi sama kakak, emang 24 jam ketemu aku 24 jam. iya, kita harus matikan live-nya. Jangan kayak anak autis gitu deh. Nah teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Shakira dalam momen tersebut. Pada akhirnya, ucapan dari Shakira dalam live tersebut menuai sorotan nih. Karena ya guys, kata autis yang keluar dari mulut Shakira itu dinilai nggak boleh disebut sembarangan. Terlebih jika konteksnya di luar diagnosa kondisi psikologis. Netizen pun akhirnya ramai memberikan kritikan kepada Shakira dan juga menegurnya atas apa yang diucapkannya tadi. Beberapa komentar dari netizen seperti ini guys. Yang pertama ada yang komen, sedih sekali kata-kata itu keluar dari orang yang baru saja mengatakan bumi itu menyerap kata-kata positif dan mengajarkan kita untuk selalu berbicara positif, tapi malah menggunakan kata-kata autis sebagai bahan candaan. Kak Shakira harus belajar banyak nih dari kasus ini ya. Terus ada yang komen, aku punya adik autis, jadi sakit hati banget sama Shakira. Maaf ya, aku unfollow, walaupun sudah minta maaf, tetap harus ada sanksi sosial juga. Ingat, nggak ada yang mau jadi anak autis. Kemudian ada juga seorang content creator yang menanggapi tentang statement dari Shakira. Dalam statementnya, ia mengatakan, Halo Shakira, dengan alasan apapun, mengatakan seseorang dengan sebutan autis itu adalah tindakan yang tidak bisa diterima, diskriminatif, dan tidak baik untuk dilakukan. Dan kalau kita background check, Anda adalah mahasiswa kedokteran. Artinya Anda calon dokter. Dan dokter tidak melakukan diskriminasi atas apapun kondisi seseorang. Temanmu bermain handphone terus dan tidak mau bersosialisasi denganmu, dia terus melihat handphonenya untuk live. Nah, itu nama kondisinya adalah pubbing atau phone snubbing. Jadi jangan gunakan kata autis lagi. Bisa diganti dengan, kamu jangan pubbing terus dong. Oke? Alright, masukannya di sini sangat bagus. Jadi bener sih, aku juga sependapat banget sama kakaknya. Jangan menggunakan kata-kata tersebut, apalagi untuk candaan dan sebagainya. Karena menurut aku, itu sangat menyinggung banget loh. Dan aku harap ini juga bisa menjadi pembelajaran buat semua orang, bukan hanya Shakira saja, tapi semua orang untuk tidak menggunakan kata-kata tersebut untuk menegur seseorang atau bercanda dan sebagainya. Dan guys, mengenai isu tersebut, Shakira sudah buka suara dan juga meminta maaf. Nah, di sini Shakira mengatakan, halo teman-teman, sebelumnya aku ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas kata-kata yang kurang berkenan yang aku ucapkan. Aku sadar bahwa menggunakan kata autis untuk menyebut orang lain itu sangat salah. Kata tersebut mengacu pada kondisi medis yang serius dan bukan untuk dijadikan bahan lelucon ataupun hinaan. Menggunakan kata tersebut dengan cara yang tidak tepat
menunjukkan bagaimana kurangnya empati dan pemahaman terhadap orang-orang yang hidup dengan kondisi tersebut. Aku paham betul bahwa di sini sebagai seorang calon dokter, aku seharusnya menjadi contoh dan harus lebih berhati-hati dalam tutur kata dan perilaku. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatan aku. Aku sangat menyesal dan ini menjadi pelajaran berharga bagi aku untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku dan bertutur kata. Aku sungguh-sungguh meminta maaf dari lubuk hati aku yang terdalam dan aku berterima kasih kepada semua orang yang telah mengingatkan dan menegur aku dengan baik. Masukan yang teman-teman berikan sangatlah berarti dan aku benar-benar menghargai setiap masukan yang kalian berikan. Terima kasih banyak. Alright, jadi seperti itulah bagaimana permintaan maaf dari Shakira. Dan kalau aku lihat bagaimana permintaan maafnya, di sini Shakira sangat menyesal teman-teman atas apa yang dia ucapkan dalam kesempatan tersebut. Selain Shakira, Sandy juga dikritik dikarenakan hal serupa. Dalam sebuah kesempatan, dia itu pernah mengatakan dengan nada bercanda bahwa tingkahnya di suatu video itu seperti autis. Pada akhirnya, penggalan video Sandy tadi itu ramai banget diperbincangkan oleh netizen. Dan gak sedikit dari netizen yang berkomentar kecewa dan juga mengkritik Sandy. Beberapa komentar dari mereka seperti ini guys, langsung aja aku bacain ya. Inilah kenapa jangan ngefans terlalu fanatik. Baik Shakira dan Sandy sama-sama pernah ngomong autis, entah itu bercanda ataupun serius. Tapi kalau alasannya enggak etis, keduanya sama-sama enggak etis. Sangat kecewa sih dengan penggunaan kata autis yang diucapkan oleh Shakira dan Sandy. Yang keduanya adalah favorit aku di Clash of Champions. Terlebih Shakira itu anak kedokteran, miris banget. Sementara itu untuk Sandy sendiri sudah buka suara teman-teman atas isu tersebut. Dia lantas meminta maaf atas apa yang diucapkannya dalam kesempatan itu. Dan berikut adalah bagaimana permintaan maaf dari Sandy. Mari kita baca bersama-sama. Hello, lagi ramai masalah aku ngomong kata yang tidak senonoh di live beberapa hari lalu. Aku di sini mau minta maaf atas perkataanku waktu itu yang menyudutkan kelompok tertentu. Di sini aku mau menjelaskan kalau sebutan itu aku tunjukkan untuk diriku sendiri. Walaupun aku sama sekali tidak membenarkan penggunaan kata tersebut dalam konteks apapun. Sekali lagi aku tekankan itu pure 100% my mistake dan I'm very sorry about it. Seperti yang selalu ku bilang, please selalu ingetin setiap aku ada kesalahan, dikarenakan aku takut keluar dari jalan yang seharusnya. Terima kasih banget dikarenakan udah diingetin perihal ini dan akan jadikan pelajaran untuk introspeksi diri supaya jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi maaf dan thank you banget sudah mengingatkan. Jangan kapok ingetin aku ya guys, kalau ada kesalahan, aku selalu mau belajar untuk jadi orang yang lebih baik. So please jangan sungkan untuk ngasih tahu. Sebetulnya aku juga sudah ditegur oleh salah satu dari kalian saat selesai live hari itu. Jadi aku pun introspeksi dan lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Alright, jadi seperti itulah bagaimana permintaan maaf dari Sandy, yang mana dia di sini kayak mengakui bagaimana kesalahannya. Dan dia juga mengatakan akan belajar dari permasalahan ini. Selain itu, dia juga berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menegurnya dan mengingatkannya. Dan guys, beranjak dari Sandy dan juga Shakira, terbaru ada Maxwell. Adapun untuk Maxwell sendiri dikritik dikarenakan bagaimana dirinya memposting di Instagram ketika lagi makan produk dari brand yang masuk dalam daftar boykot. Dalam SG itu, Max menuliskan seperti ini. Maaf ya guys, aku lapar banget. #cheesefire. Kemudian di postingan yang berikutnya ada postingan dari someone di sini yang mengatakan kayak gini. @R dan @B, apa sih tanggapannya? Lihat attitude orang ini, @kodokgeprek. Dan guys, diketahui lebih lanjut untuk akun Kedok Geprek itu diduga adalah akun miliknya Maxwell juga. Dan di sini kalau kita lihat ada someone yang makan brand M, terus kayak pegang HP yang menampilkan foto semangka. Dan seperti aku lansir dari dompet2apa.com, semangka itu seringkali digunakan sebagai simbol perlawanan Palestina terhadap Israel yang seringkali digunakan dalam karya seni, kemeja, graffiti, mural, dan juga poster. Dan banyak orang yang mendukung Palestina itu kerap kali menggunakan simbol semangka. Dan guys, usai melihat bagaimana Instagram story tadi, netizen pun ramai banget memperbincangkan dan gak sedikit dari mereka yang sangat menyayangkan bagaimana tindakan dari Maxwell di masa lampau. Beberapa komentar dari netizen seperti ini, mari kita baca. In my personal opinion ya, I don't care atau aku nggak peduli apakah kamu bakalan makan brand M atau enggak. Tapi kenapa sih kamu harus ngepostingnya? Makan ya makan aja, no need to be post atau nggak butuh untuk diposting. Kamu hanya membuat problem untuk dirimu sendiri. Orang-orang fokusnya malah ke temen yang nyebarin SG. SG udah 3 bulan lalu, udah diingetin dan dihapus. Sengaja di drop pas namanya lagi naik. Padahal bukan itu poinnya. Gua tuh kadang capek banget sama orang-orang. Sekali orang itu viral langsung dicari semua dalam isi sosmednya. Bahkan yang sampai 3 tahun aja masih dikubek-kubek itu semua isinya. Ya serem banget ya kalau kita tiba-tiba viral dan juga terkenal ya guys.
Makanya hati-hati deh sekarangnya bermain sosial media. Terus ada yang komen lagi nih guys. Melihat banyaknya yang mengkritik Maxwell akibat postingan ini, berarti masih banyak orang yang gak standar ganda kan? Salah ya tetap salah siapapun orangnya. Bingung nih kenapa selama ini sejak kasus Yaya itu, banyak orang yang bilang standar ganda. Padahal kadang tuh perbandingannya gak apple to apple. Sebenarnya di masalah ini kita lihat dari beberapa pandangan ya. Aku nggak ngebelain siapa-siapa di sini. Si M ini juga salah karena sebenarnya mau boykot ataupun enggak itu haknya dia kan. Tapi harusnya nggak diumbar-umbar ke internet. Belum lagi dijadiin jokes seperti itu. Dari awal emang nggak pernah sih anggap mereka sempurna bak malaikat. Gue tetap anggap mereka ya mahasiswa biasa, orang biasa seperti kita semua yang kebetulan mendadak terkenal dikarenakan kepintarannya. Pasti punya kekurangan, kejelekan juga. So aku kecewa tapi nggak surprise atau nggak kaget-kaget banget. I mean thought prosesnya gimana sih? Sekedar makan oke lah terserah ya. Tapi untuk makan, bikin jokes Palestina, search gambar semangka, lo foto, lo tag orang, lo upload story itu gimana sih mikirnya? Literally nggak penting banget hal gituan lo post di story. Sebenarnya kalau mau makan itu ya nggak apa-apa sih, tapi dia buat jadi jokes, aduh, kecewa banget sih kalau beneran dia ya calon dokter dan public figure, tapi nggak punya attitude dan nggak punya simpati. Apa sih tujuan dia upload brand M dan foto semangka at the same time? Kalau nggak senggol-senggol, well, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar netizen menanggapi tentang isunya Maxwell. Honestly ya guys, menurut aku nih, terserah apakah kalian juga mau ikut kita dalam gerakan boykot mau boykot ini. Terserah kalian, itu adalah hak kalian. Tapi minimal jangan sampai ngeposting dan juga dijadikan sebagai bahan bercandaan seperti itu. Karena untuk masalah seperti ini kan bukan hanya sekali dua kali terjadi ya. Sebelumnya juga ada anak SMP yang kena kritikan pedas dikarenakan menjadikan gerakan boykot memboykot dan kondisi di Palestina itu sebagai bahan bercandaan. Dan yap, semoga hal ini juga bisa dijadikan pembelajaran oleh banyak orang. Semoga saja kedepannya tidak ada lagi yang menjadikan hal ini sebagai bercandaan. Karena menurut aku memang sangatlah tidak lucu dan sangatlah taitis. Dan guys, pada akhirnya untuk Maxwell sendiri sudah buka suara dan juga meminta maaf. Dan mari kita baca seperti apa permintaan maaf dari Maxwell. Pagi semuanya, pertama aku mau mengucapkan maaf sebesar-besarnya ke kalian semua. Aku tahu kalian semua marah dan kecewa ke aku. Dan aku nggak bisa membela diri sama sekali tentang ketikanku di second accountku. Oh berarti di sini untuk Maxwell mengakui bahwa untuk akun tersebut adalah akun secondnya dia. I see, lanjut. Story yang lagi rame banget itu, aku akui bener punya aku dan ketikanku. Itu story lebih dari 3 bulan yang lalu dan aku akui itu adalah kesalahan fatal yang seharusnya aku nggak lakuin. Teman-teman kuliahku terutama yang terdekat juga benar-benar marah waktu aku post story itu dan akhirnya aku hapus story itu setelah ditegur banyak orang. Dan aku akui butuh waktu yang lama buat aku bisa berubah dari pemikiranku yang sebelumnya itu. Pemikiran salahku dulu adalah aku yang mendukung ceasefire bisa tetap dilakuin tanpa boykot perusahaan yang pekerjanya itu adalah orang Indonesia. Aku dulu mikirnya bahwa aku yang dukung Palestina bisa diakuin barengan sama makan M. Tapi setelah belajar lebih dalam, sekarang aku paham kalau aku salah banget. Isu ini nggak sesimpel itu, berhubungan dengan penderitaan human rights dan nyawa yang sangat banyak. Dan boykot itu sangat penting untuk kita lakukan sebisa kita atau sejauh kita mampu. Aku paham banget, kita nggak mungkin bisa boykot semuanya 100%. Untuk berikan tekanan global terhadap Israel untuk stop genosida dan penjajahan. Sekarang aku paham banget, aku salah dan aku mengaku itu. Nggak ada pembelaan. Aku nggak bisa bilang apa-apa lagi selain minta maaf dan penyesalan. Kedepannya semoga aku bisa lebih hati-hati, baik itu dalam pikiran, perbuatan, perkataan, dan ketikanku. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menegur aku. Semoga dengan kejadian ini aku bisa lebih banyak belajar lagi. Masukan teman, semuanya benar. Aku baca dan aku menghargai opini kalian semua. Terima kasih. Well, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Maxwell. Nah, dari klarifikasinya tadi, di sini Maxwell itu mengakui bahwa itu dia yang postingnya teman-teman, dan dia di sini sangat menyesali atas apa yang dia lakukan pada kala itu. Dan sekarang dia juga sudah sadar bahwa boykot sepenting itu, terlebih atas apa yang dilakukan oleh Isnat Real kepada Palestina. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan isu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.